Iqra. Kita membahas pada malam ini yaitu tentang madhahiru muwalatil mu'minin, bentuk-bentuk loyalitas terhadap orang-orang yang beriman. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita sekalian, al-wala kepada orang-orang yang beriman. Qala hafizallah madhahiru muwalatil mu'minin qad bayyana al-kitabu wa sunnah. Jadi bentuk-bentuk loyalitas terhadap orang-orang yang beriman telah Allah jelaskan atau telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa minha, diantaranya yang pertama adalah al-hijrah ila biladil muslimin, hijrah ke negeri muslim. Wa hajru biladil kafirin, dan meninggalkan negeri kafir. Wal hijrah hiya al-intiqal min biladil kufari ila biladil muslimin li ajlil firari bid-dini. Dan hijrah itu adalah meninggalkan atau berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam rangka melarikan agama, maksudnya menyelamatkan agama. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan agamanya. Karena berada di negeri kafir itu penuh dengan resiko, seperti yang sudah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu apa? Fenomena-fenomena loyalitas terhadap orang kafir. Itu terjadi karena apa? Karena tinggal bersama orang-orang kafir, berada di negeri kafir. Sulit dihindari ya. Mau sekuat apapun iman seseorang itu pasti akan melanggar hukum-hukum Allah berkaitan dengan kewajiban al-bara', berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Kemudian waqad tabarra'a wal hijrah bihada al-makna, dan hijrah dengan makna yang seperti ini, wali ajli hadzal ghard, dan dalam rangka tujuan ini, wajibatun, hukumnya adalah wajib, wa baqiyatun ila tulu'i syams, dan masih berlaku, masih disyariatkan sampai terbitnya matahari dari barat, sampai kiamat. Ya, sampai sebelum kiamat. Ini sebagaimana pernyataan Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tangqati'ul taubah, wala tangqati'u taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidaklah terputus hijrah sampai terputus taubat, dan tidak terputus taubat sampai terbitnya matahari dari barat. Kemudian waqad tabarra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min kulli muslim, dan Nabi telah bara' dengan maknanya yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, al-bara'. Masih ingat enggak? Apa al-bara'? Membenci, menjauhi, memusuhi, memerangi. Nabi bara' terhadap siapa? Man min kulli muslim, dari setiap muslim, yukimu baina adhuril musyrikin, yang tinggal di antara punggung-punggung orang musyrik, maksudnya di negeri musyrikin. Nabi barok terhadap muslim yang tinggal di negeri musyrik, di negeri kafir. Jadi dimusuhi Nabi SAW. Walaupun dicintai oleh banyak orang, tapi dimusuhi oleh satu orang itu celaka ya. Nggak bakal bahagia orang yang dimusuhi Nabi SAW. Walaupun dunianya mungkin kaya raya karena tinggal di negeri kafir, mungkin gajinya besar gitu kan. Banyak orang muslim pergi ke negeri kafir demi apa? Demi gaji, demi penghasilan, demi materi, demi dunia. Dan tidak berpikir kalau dibenci Nabi SAW tidak akan bahagia. Banyaknya harta berlimpah, kalau dimusuhi Nabi tidak akan apa? Bahagia.
Jadi Nabi barok terhadap orang-orang yang tinggal di negeri musyrik, negeri kafir. Fatahrumu alal muslim aliqama fi biladil kufari, maka haram atas setiap muslim untuk tinggal di negeri-negeri kafir. Ila, kecuali, nah ini ada pengecualian ya, dan ini sudah kita bahas sebagian. Idza kana la yastati al hijrah minha, kalau dia enggak mampu hijrah, baru namanya tidak mampu. Allah enggak paksa ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani satu jiwa pun kecuali sesuai kesanggupannya. Au kana fi iqamatihi maslahah diniyah, atau dia tinggal di negeri kafir itu ada maslahat agama, ada kepentingan agama. Apa misalnya? Dakwah ya, atau menjadi duta dari negeri Islam untuk urusan tertentu misalnya. Kadakwah ilallahi wa nasril Islam ya, berdakwah kepada Allah atau menebarkan Islam, maka boleh tinggal di negeri kafir demi apa? Dakwah. Tapi kalau rencana awal dakwah tapi kemudian ternyata terkalahkan oleh keadaan ya, tidak bisa dakwah lagi, malah hanyut bersama kesesatan orang-orang musyrik atau orang kafir, maka wajib hijrah, wajib pulang ke negeri Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa 97 sampai 99, Innalladzina tawaffahumul malaikatu, orang yang diwafatkan oleh para malaikat, dzalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka sendiri, karena tidak hijrah disebut mendolimi diri sendiri. Qalu, malaikat berkata, fima kuntum, kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kata mereka kami orang-orang lemah di bumi, enggak bisa hijrah. Qalu, kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah tempat kembalinya jahannam. Jadi orang yang enggak mau hijrah dan tidak bisa menegakkan syiar Islam, maka tempat kembalinya apa? Jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Illa, kecuali, ke Allah kecualikan, al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani, orang-orang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Laki-laki lemah ya udah kakek-kakek atau orang-orang sakit misalnya. La yastati'una hilatan, yang tidak mampu berpindah, wala yahtaduna sabila, dan enggak punya jalan untuk berhijrah. Dulu hijrah harus pakai onta, enggak punya onta. Sekarang mungkin lebih gampang, ada kereta, ada bis, ada pesawat, ada kapal, macam-macam. Ya, jadi lebih mudah hijrah zaman sekarang. Walaupun sebenarnya ya mengungsi ke negara manapun ya belum tentu ditampung juga, tapi insya Allah ada saja ya. PBB juga memberi aturan ya bagi negara-negara yang memang terjajah dan sebagainya, warganya bisa mengungsi ke negara lain dan wajib diberi suaka politik, diberi keamanan dan seterusnya. Seperti orang-orang Rohingya dulu yang dibantai oleh orang Myanmar, kemudian pergi mereka, sebagian sudah terbantai, sebagian nggak tahu bagaimana lagi, sebagian bisa hijrah pergi ke berbagai negara, ditolak sampai akhirnya diterima oleh sebagian negara seperti Turki dan sebagainya. Ke Indonesia ditolak ya begitu resikonya, namanya juga usaha ya, tapi tetap ada jalan. Walladzina jahadu fina Walladzina jahadu fina, gimana lanjutnya? Lanahdiyannahum subulana. Yang orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Faulaika asallahu an ya'fu anhum, maka mereka itulah orang-orang yang mudah-mudahan Allah memaafkan mereka karena mau hijrah. Yang enggak mau hijrah itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun bagi siapa? Bagi yang hijrah, bagi orang yang layak untuk dimaafkan. Jadi orang hijrah itu masih mudah-mudahan Allah maafkan gitu, enggak otomatis dimaafkan. Ya karena apa?
masih ada amal yang lain selain hijrah. Kemudian yang kedua, bentuk dari loyalitas terhadap sesama muslim, munasaratul muslimin, menolong orang-orang muslim, wa muawanatuhum, dan membantu mereka bin nafsi wal mali wal lisani, dengan jiwa, harta, lisan, kata-kata, tulisan juga masuk. Fima yahtajuna ilaihi, dalam perkara yang mereka butuhkan, dalam masalah agama mereka maupun dunia mereka. Jadi membantu sama kaum muslimin, ini bentuk apa? Loyalitas terhadap kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum li awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wali artinya pelindung, wali artinya kekasih, wali artinya pemimpin. Jadi sesama mukmin saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, menolong dan melindungi. Allah Ta'ala berfirman, wa inistansarukum fid dini, kalau mereka minta tolong kepada kalian dalam masalah agama, fa'alaikumun nasru, maka wajib atas kalian untuk menolongnya. Illa, kecuali ala qaumin, atas suatu kaum, bainakum wa bainahum mitsaq, antara kalian dengan mereka ada perjanjian damai. Jadi kalau sedang gencatan senjata ya nggak usah perang, tunggu sampai selesai gencatan. Kemudian yang ketiga, at-ta'allum li alamihim, merasakan penderitaan mereka, wasurur bisururihim, dan bergembira dengan kegembiraan mereka. Itu namanya apa? Senasib sepenanggungan ya, susah senang bersama. Itulah muslim. Jadi seperti satu badan, satunya sakit yang lain ikut begadang, yang lain ikut demam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matsalul muslimina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Permisalan muslimin, kaum muslimin dalam cinta mereka, kasih sayang mereka seperti badan yang satu, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwun, kalau satu anggota badan mengeluh, mengadu, merasa sakit, tada'alahu sairul jasad, maka seluruh badan ikut berempati kepadanya, bil huma wasahar, dengan demam dan begadang. Tidak satu tangan sakit, tangan yang lain bilang rasain lo gitu. Enggak, itu bukan satu badan namanya. Kalau satu badan itu pasti merasakan penderitaan yang sama. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, al mu'minu lil mu'min kal bunyani, mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, dan bangunan sifatnya apa? Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Satu batu bata menguatkan batu bata yang lain terus. Itulah bangunan kokoh. Ada pasir, ada batu, ada semen, nah itu saling menguatkan. Ada air lagi. Wasyabaka baina asabi'ihi, dan Nabi menjalin jari jemarinya, jadi menggambarkan kekuatan seperti ini, kuat gitu. Mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang kuat, yang kokoh. Kemudian yang keempat, an-nushu lahum wa mahabbatul khair lahum, menasihati mereka dan mencintai kebaikan untuk mereka. Dan ini sebenarnya makna nasihat ya, menginginkan kebaikan untuk mereka kaum mukminin. Wa adamu ghishihim, dan tidak curang terhadap mereka, wa khadi'atihim, dan menipu mereka. Lawan dari nushu adalah ghish. Ghish itu menginginkan keburukan untuk pihak lain. Kalau nushu, nasihat, itu menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Maka pihak lain di sini mukmin, sesama muslim,
itu memang bukan diri kita, maksudnya pihak lain, tapi mereka adalah satu tubuh dengan kita. Jadi kita harus bisa memberikan kebaikan untuk mereka sebagaimana kita ingin kebaikan untuk diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sampai Nabi jadikan standar iman, ya. Enggak beriman kalau orang belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kata ulama, maksudnya enggak beriman secara sempurna, bukan berarti kafir, ya. Kalau orang belum bisa praktek hadis ini bukan berarti langsung kafir, tidak. Dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jadi siapa yang ingin imannya sempurna, cintailah saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Waqala, dan beliau juga menyatakan, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yahkiruhu, maka dia tidak meremehkannya. Wala yakhdhuluhu, tidak menelantarkannya. Wala yuslimuhu, dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Bihasbimri'im minasyarri, cukup seseorang itu dikatakan buruk, an yahkira akhahu muslim, akhahul muslim, ketika dia meremehkan saudaranya muslim. Kullul muslim alal muslim haramun, setiap muslim atas muslim yang lain haram. Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Maka enggak boleh menusuk badan orang lain, membunuh, melukai, ya, keluar darah, dan bahkan termasuk yang enggak keluar darah juga sama, memukul walaupun enggak keluar darah, itu masuk kategori haram. Kemudian mengambil hartanya tidak boleh dengan cara apapun, termasuk rentenir, riba, ya, curang dalam jual beli dan sebagainya. Itu haram semuanya, dengan sesama muslim haram. Kemudian kehormatan, tidak boleh menggunjingnya. Ini terlalu sulit kita menghindari hari ini, ya. Asal kita dengerin berita pasti ada ghibah, itu pasti dijamin, pasti ada ghibah. Nggak ada berita tanpa ghibah, ya, hampir-hampir nggak ada. Isi berita hari ini itu isinya ghibah. Bahkan yang dighibah adalah pemerintah, dan itu paling berat hukumannya nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Lebih berat lagi menghibah ulama. Jadi isi berita cuma ghibah, bahkan nggak cuma ghibah, sekarang caci maki itu di medsos, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini buruk sekali, ya. Fitnah lagi. Kalau ghibah itu masih jujur, kalau fitnah itu buhtan, ya, kedustaan itu lebih buruk lagi daripada ghibah. Jadi banyak sekali dosa-dosa dilakukan berkaitan dengan kehormatan sesama muslim. Jadi sesama muslim itu nggak boleh, terhormat. Mereka punya kehormatan yang harus kita jaga, sebagaimana kita nggak mau kehormatan kita diinjak-injak orang lain, ya. Jadi hargailah saudara kita sebagaimana kita ingin dihargai. Jadikan orang lain itu seperti diri kita sendiri. Itulah akhlak mulia sebagai seorang muslim. Standar iman, ya. Kalau imannya sempurna bisa. Kalau imannya masih rendah enggak bisa, ya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, la tabaghadu, jangan saling membenci. Dengan siapa? Sesama muslim. Dengan tetangga. Tapi kan dia beda aliran, nggak peduli, yang penting muslim. Jangan saling membenci karena apa? Urusan dunia. Kalau kamu benci ajaran sesatnya boleh. Tapi kalau kamu benci karena dia mungkin nggak pernah ngasih hadiah, nggak pernah negur kita atau apa, nggak boleh membenci karena itu. Itu urusan dunia. Jadi bencilah karena perintah Allah gitu. Benci karena Allah silahkan. Tapi kalau membenci karena nafsu kita, karena kita tersakiti gitu, itu haram hukumnya, nggak boleh. Membenci sama muslim hanya karena kita sakit hati, nggak boleh. Sakit hatinya aja nggak boleh gitu. Terus kalau kita disakiti hati kita gimana? Jangan merasa sakit gitu. Itu solusinya. Nah dia nyakiti kita, ya biarin. Antum nggak usah sakit hati gitu kan. Selesai perkara. Antum menjadi pemenang. Karena ini urusannya akhirat, bukan urusan dunia. Tapi kan saya diinjak-injak kehormatan, enggak apa-apa di dunia. Relakan saja kehormatan kita.
Murah kehormatan kita kalau dibanding kehormatan Allah, kehormatan Rasul, kehormatan agama. Kehormatan kita nggak ada apa-apanya. Nggak apa-apa kita diinjak-injak. Rasul saja kalau disakiti nggak pernah marah, tapi kalau agama yang disinggung Rasul baru marah. Itu cara marah yang betul ya, marah karena Allah. Jadi begitu ya. Itu kalau ingin menjadi orang yang sempurna imannya. Kalau nggak ingin ya terserah. Wala tabaghadu, jangan saling marah, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Sengaja atau nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja itu bukan karena benci. Kalau orang yang sengaja itu, kalau orang saling membenci pasti saling membelakangi gitu, nggak mau berhadapan gitu. Orang kalau membenci nggak mau ketemu. Nah itu sengaja. Kalau yang nggak sengaja mungkin karena nggak ada permusuhan apa-apa, tapi duduknya saling membelakangi, itu sebaiknya jangan. Kecuali kondisi memang ya, sedang kondisi baris berbaris atau apa gitu ya, ya nggak apa-apa membelakangi. Wala tanajashu, jangan saling berbuat najas. Jadi ini masalah jual beli ya, menawar di atas penawaran orang atau menjual di atas penjualan orang, atau menawar lebih tinggi tapi cuma untuk menipu dan sebagainya. Ya pokoknya kecurangan-kecurangan dalam apapun ya itu dilarang. Wala tanajashu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual salah seorang dari kalian di atas penjualan orang lain. Jadi sesama pedagang jangan saling menikung. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini penting sekali orang Islam ini tahu adab-adab seperti ini ya. Kadang orang bersaing gitu tapi tidak sehat. Bertetangga sama-sama jualan ya. Satunya jualannya sama kebetulan. Nah itu yang sering terjadi hasad, kemudian persaingan tidak sehat, itu yang bahaya. Harusnya kalau ada orang datang ke toko kita, tanya barang apa, oh itu di sebelah aja, toko kami udah ada yang beli tadi, sebelah belum ada yang beli gitu. Itu dalam Islam begitu. Itu latihan begitu ya. Bisa Pak Yandi? Sebelah itu belum laku kayaknya. Kalau sini udah ada yang beli tadi. Begitu itu. Jadi bukan saling bersaing. Saya pernah ke bengkel sebelahan. Pas saya lewat di bengkel yang pertama itu kan penuh. Jadi saya nanya, itu bengkel juga ya? Bengkel sini marah. Ngapain nanya-nanya? Sini aja sini. Luar biasa. Ini bukan orang muslim kalau begitu ya. Bukan sesama muslim kalau begitu. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, ini kesimpulannya ya. Jadi masalah jangan itu banyak yang harus dihindari dari berbagai larangan menyakiti orang lain intinya ya. Jadi Islam itu betul-betul menjauhkan segala sebab yang mengantarkan kepada kebencian, permusuhan sesama muslim, nggak boleh. Dan Islam berusaha meminimalisir segala peluang untuk menuju ke sana. Kemudian Islam sangat mendorong segala hal yang bisa menumbuhkan cinta sesama kaum muslimin. Itu luar biasa ini agama kita ya. Karena kesimpulannya Pak, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara karena apa? Karena Allah. Cintanya karena Allah, bukan karena nafsu. Ya. Bukan karena sesama profesi, bukan karena sama golongan, bukan karena satu suku, bukan. Tapi karena Allah, karena iman. Dan kalau persaudaraan itu karena iman, cinta karena iman, maka kita lebih mencintai orang yang lebih bertakwa secara zahir daripada yang kurang bertakwa. Kalau kebencian itu karena iman, maka kita membenci orang yang lebih bermaksiat, yang maksiatnya lebih parah daripada yang maksiatnya ringan gitu. Jadi ukuran cinta dan benci itu semuanya diukur oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru iman yang paling kuat yang begitu. Makanya sulit orang praktek karena imannya rata-rata nggak kuat gitu. Tapi kalau orang termotivasi betul ingin memiliki iman kuat, dia akan berusaha semaksimal mungkin bisa mempraktekkan itu.
sedikit demi sedikit ya, sampai mati. Kemudian yang kelima, bentuk yang kelima dari loyalitas kepada muslim, ihtiramuhum, menghormati mereka, wa tauqiruhum, dan menghargai mereka, wa adamu tanakkusihim wa aibihim, tidak mencela mereka dan merendahkan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12. Ini surat Al-Hujurat, ini surat akhlak ya. Kalau mau belajar akhlak itu pelajari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi yang dihina lebih bagus daripada mereka. Wala nisaun min nisain, dan wanita juga jangan menghina wanita-wanita lain. Asa an yakunna khairan minhunna, bisa jadi yang dihina itu lebih bagus daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan menggelari dengan julukan-julukan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, alangkah buruknya nama kefasikan setelah keimanan. Jadi orang udah beriman tapi berbuat dosa, itu alangkah buruknya gitu. Beriman tapi berbuat dosa. Kalau sudah beriman ya jadikan amal itu soleh semuanya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang enggak tobat maka itulah orang yang dolim. Disinggung masalah tobat di sini menunjukkan perbuatan ini sulit dihindari, sering terjadi, mudah terjadi. Makanya ya tobat. Kalau udah terjadi tobat, jangan putus asa untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi kebanyakan dari persangkaan. Ini bersangka buruk terhadap sesama muslim juga haram, jauhi. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian persangkaan itu dosa, persangkaan buruk. Kalau persangkaan baik enggak dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan memata-matai dan jangan ghibah sebagian dengan yang lainnya. Orang yang ghibah itu dipertanyakan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah suka salah seorang dari kalian makan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai? Fakarihtumuhu, pasti kalian tidak suka. Maka begitu juga jangan menghibah, karena menghibah itu sama seperti makan bangkai saudara. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Termasuk tawab adalah Maha memberi taubat juga, memberi taufik untuk bertaubat. Innallaha tawwabur rahim, dan Allah juga mencintai orang yang tawab ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang ahli taubat dan ahli mensucikan diri. Allah tawwab, yuhibbut tawwabin. Ini fenomena yang paling sering terjadi sebenarnya, ghibah ya. Ghibah ini sangat diremehkan oleh sebagian kaum muslimin. Ini dosa besar, hati-hati. Dosa besar ghibah gitu. Dan sebaliknya, kalau antum yang dighibah nggak usah terlalu sakit hati gitu. Karena antum sedang ditransfer pahala. Bersyukur dihibah. Tapi jangan juga membuat hal-hal yang memancing orang menghibah, nggak boleh juga. Ya kita biasa saja hidup dengan wajar, mengikuti aturan Allah. Kalau toh nanti ada orang menghibah, ya sudah, alhamdulillah, kita syukuri. Karena itu akan mengurangi dosa kita atau mentransfer pahala kepada kita. Kalau orang itu punya pahala, kalau enggak ya dosa kita yang ditransfer kepada mereka. Jadi orang dihibah, orang didolimi itu beruntung sebenarnya. Orang disakiti di dunia itulah orang yang beruntung. Ya, maka jadilah orang yang beruntung, jangan menjadi orang buntung. Kalau orang beriman itu pasti lebih memilih keuntungan daripada kebuntungan.
Dan itu hanya iman yang berbicara kalau soal begitu ya. Maka jangan menghibah, jangan suka menghibah. Walaupun ya, mohon maaf, walaupun ustadz gitu. Antum merasa aman menghibah, kenapa? Karena bersama ustadz. Dikiranya kalau ustadz tuh nggak bisa dosa gitu. Ustadz juga bisa dosa. Jangan duduk dengan ustadz yang suka ghibah. Ada juga ustadz suka ghibah gitu. Nggak boleh. Berkumpul dengan orang yang nggak suka ghibah. Mak-mak juga silakan pilih pergaulan yang bagus ini. Berat ini, mak-mak itu paling lancang itu mulutnya kalau sudah ghibah itu. Katanya wanita itu kalau nggak ngomong seharian itu bisa mati ya. Ini harus lepas kata-kata, berapa ribu kata kita harus keluar dari mulutnya. Itu kata peneliti begitu, tapi enggak juga, enggak selamanya penelitian manusia itu betul. Kalau memang orang sudah dilatih untuk tidak berbicara kecuali yang baik, kalau enggak baik diam, dia praktek hadis itu, insya Allah tetap aman, selamat dia, jiwanya pun sehat. Kalau orang mengamalkan hadis, tapi kalau enggak mengamalkan hadis ya sakit ya. Maka pilih pergaulan ya, bergaul dengan wanita-wanita yang enggak suka ghibah. Hati-hati, walaupun istri ustadz juga kadang ghibah juga. Saya ini enggak ghibah siapa-siapa, ini cuma contoh aja ya. Kalau antum memahami lain, saya enggak memaksudkan siapa-siapa, enggak. Jadi hati-hati, jangan kumpul dengan orang yang suka ghibah. Dan daripada kita kalau ketemu orang enggak bisa menghindari ghibah, lebih baik apa? Tinggal di rumah, bukan cuma diem. Kalau antum diem di sebelah antum ghibah, kedengaran antum ghibah juga namanya. Jadi mendengarkan ghibah itulah ghibah. Karena nggak ada orang ghibah ngomong kemudian sama orang yang nggak punya telinga, kan nggak mungkin kan. Ada ghibah tuh karena ada mulut dan ada telinga. Kalau nggak ada telinga nggak ada ghibah. Jadi kita cuma duduk di sebelah orang yang sedang menghibah, itu sama ghibah. Makanya hindari, pergi, nggak usah kumpul kalau gitu. Kalau memang kumpul bisa mendatangkan apa? Ghibah. Berarti memang solusi di akhir zaman di rumah. Iya betul, itu yang dikatakan Nabi SAW. Ubadah bin Samit bertanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasul, apa itu keselamatan? Kata Rasul, keselamatan itu adalah kufa alaika hadat, tahan lidahmu. Kemudian wal yasa'ka baituk, dan rumahmu itu longgar buat kamu. Artinya jangan banyak ngeloyor, jangan banyak keluar, tinggallah di rumah, banyak-banyak di rumah. Kalau nggak penting keluar, di rumah lebih baik. Apalagi wanita. Wanita dalam ayat ditegaskan waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah tinggal kalian di rumah-rumah kalian. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Yang mendesak saja keluar. Kalau laki-laki memang urusan luar negeri semua kan. Laki-laki mencari nafkah, laki-laki mencari ilmu. Tapi wanita urusan dalam negeri, dalam rumah tangga. Wal yasa'ka baituk, rumahmu longgar bagimu. Walaupun sempit tidak masalah, tapi lapang, merasa lapang gitu, enggak merasa kesempitan di rumah. Ada orang yang rumahnya lapang kayak lapangan sepak bola, tapi enggak betah di rumah. Nah itu enggak merasa lapang di rumah. Padahal rumahnya udah lapang. Tapi Nabi mengajarkan apa? Merasa lapang di rumah walaupun sempit. Rumah Nabi itu sempit apa lapang? Dibanding rumah antum, sempit rumah Nabi. Ya. Tapi Nabi merasa baiti jannati, rumahku surgaku. Namanya surga ya betah gitu di rumah. Itu keselamatan kata Nabi, tinggal di rumah itu keselamatan. Kemudian wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Itu bisa dilakukan di rumah, di jalan mana bisa. Nangis-nangis di jalan dikira orang gila, orang sakit. Jadi tiga ini solusi agar kita terhindar dari ghibah, terhindar dari fitnah, kerusakan yang terjadi di mana-mana, syubhat dan syahwat yang tersebar di mana-mana. Itu dengan tahan lidah, jangan banyak omong, jangan banyak komen dengan tulisan macam-macam. Orang yang banyak komen di medsos, yang banyak, pokoknya apapun yang banyak tampil di medsos, laki atau perempuan, itulah yang akan banyak nanti terfitnah ya. Banyak kerusakan yang akan dialami, banyak terbawa kepada arusnya orang-orang kafir ya, naudzubillah min dzalik. Orang Islam itu akan terjaga imannya, selamat keimanannya kalau mempraktekkan tiga nasihat Nabi ini.
Coba praktekkan baik-baik itu. Jaga lidah, tinggal di rumah, dan tangisi dosa-dosamu. Selamat pasti itu. Kemudian wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi ditutup lagi dengan tawab ya. Ini menunjukkan apa? Orang itu banyak salah memang ghibah. Kalau gitu tobat. Tawab itu sering tobat. Jadi solusi dari kita gampang ghibah ya gampang tobat juga, enggak masalah. Orang sering tobat itu enggak masalah. Yang masalah itu banyak salah tapi enggak mau tobat, itu masalah. Silakan banyak bertobat. Akui memang kita tuh lemah gitu. Kita gampang berbuat salah. Tapi jangan juga bertobat tapi berencana mau berbuat salah lagi. Ini enggak sah tobatnya. Tobat yang sah itu kalau bertekad tidak akan mengulang tapi terulang lagi. Itu kan manusiawi. Karena kita bukan malaikat. Ya. Jadi kalau terulang lagi ya tobat lagi, tidak masalah. Allah nggak bosan menerima tobat hambanya. Sampai hamba itu yang bosan sendiri ya. Ya itu kerugian kalau kita bosan tobat. Daripada bosan tobat, mending bosan hidup saja ya. Nggak usah hidup. Kemudian yang keenam, an yakuna mahum fi halil usri wal yusri. Bersama mereka sesama kaum muslimin dalam kondisi susah dan senang, mudah, susah dan mudah. Wasyiddah warraha, sempit dan lapang. Jadi dalam keadaan apapun kita bersama mereka kaum muslimin. Itulah kesetiaan, itulah loyalitas ya. Loyalitas kan artinya kesetiaan. Setia. Ada istri setia pada suaminya. Dulu pas melamar bawa mobil keren, bagus. Ternyata dalam perjalanan rumah tangga setahun kemudian bangkrut suaminya. Ceraikan aku. Ini tidak setia namanya ya. Ini tidak setia. Setia itu susah senang bersama, itu setia. Dan kita sesama muslim begitu ya. Kita bersahabat dengan saudara kita, jangan pas senang saja, pas duit banyak ngumpul. Pas sakit nggak ada yang datang ya. Itu bukan saudara seiman itu. Bukan persaudaraan karena iman yang begitu. Jadi susah senang tetap bersama. Bi khilafi ahli nifaq, berbeda orang munafik. Orang munafik itu kumpulnya kalau pas senang saja. Pas susah sendiri-sendiri, nggak kenal kawan lagi. Alladzina yakununa ma'al mu'minina, yang mereka bersama orang-orang beriman dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang. Begitu kaum mukminin kalah dengan orang kafir, mereka lari dari orang mukmin. Mereka mengaku kawannya orang-orang kafir. Wa yatakhallawna anhum fi hali syiddah, mereka meninggalkan orang mukmin ketika dalam kondisi sulit. Allah berfirman, alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang mengintai kalian, fa in kana lakum fathun, kalau kalian menang minallahi, mendapatkan kemenangan dari Allah, qalu, mereka mengatakan alam nakun ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Tuh, ngaku kawan. Kalau pas seneng ngaku kawan, pas susah enggak kenal. Wa in kana lil kafirina nasibun, tapi kalau orang kafir dapat bagian, qalu, mereka berkata alam nastahwid alaikum, bukankah kami telah membela kalian, wa namna'kum minal mu'minin, dan kami telah membela kalian dari orang-orang beriman. Wallahu yahkumu bainahum, maka Allah menghukumi di antara kalian pada hari kiamat. Jadi Allah tahu semua itu. Nanti di hari kiamat akan diadili. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak mungkin menjadikan bagi orang kafir terhadap orang yang beriman itu jalan untuk melumpuhkan mereka. Kemudian yang ketujuh, ziyaratuhum, mengunjungi mereka. Jadi kita sesama muslim itu saling berkunjunglah ya. Nggak sempat, sibuk banget gitu. Ya minimal kita berkunjung di masjid kan, ketemu sesama muslim. Terutama kita ziarah ketika saudara kita sakit ya, ketika saudara kita dapat musibah, itu yang paling butuh untuk diziarahi, dikunjungi, dihibur, takziah. Takziah nggak cuma orang mati ya. Pokoknya orang kena musibah kita datangi untuk menghibur dia, itu namanya takziah.
Wa mahabbatul iltiqa bihim, tuh suka untuk bertemu dengan mereka. Senang kita ketemu dengan sesama muslim yang nggak kenal juga, ya, berkunjung ke saudara kita mungkin jauh di tempat lain, antar pesantren saling berkunjung gitu. Itu saya alami di Yaman, itu di Indonesia belum saya lihat, kecuali sedikit ada ya, tapi jarang. Di Yaman tuh banyak. Kadang rombongan dari pesantren mana itu berkunjung ke pesantren kita, nanti gantian rombongan gitu banyak ya. Jadi jajaran pesantren, beberapa perwakilan santri berkunjung gitu. Itu saling ziarah sama kaum muslimin. Itu adalah perintah agama. Itu yang mempererat ukhuwah persaudaraan sama kaum muslimin. Makanya di kita antar yayasan kadang saling bersaing gitu. Saling bersaing dan persaingan yang tidak sehat gitu. Kadang-kadang ini kayak persaingan dagang jadinya, itu kan bahaya, tidak boleh. Yayasan Islam padahal kan, yayasan dakwah padahal, itu nggak boleh kemudian saling bermusuhan, nggak boleh sama sekali, haram hukumnya. Antum mendirikan yayasan itu karena Allah atau karena siapa gitu? Tujuannya akhirat atau dunia? Kalau tujuan dunia pasti akan bermusuhan tuh. Kayak orang dagang tuh tujuannya dunia, tujuannya duit, sering bermusuhan orang dagang. Yang aneh, orang dagang aja bisa bersaudara, kok orang yang dakwah kok nggak bisa bersaudara, tuh aneh. Berarti sebenarnya diragukan keikhlasannya itu. Bukan akhirat tujuannya, bukan Allah tujuannya. Tujuannya dunia kalau orang itu sesama juru dakwah kok saling bermusuhan. Bukan bermusuhan karena beda manhaj ya. Ini yang sama manhaj. Kalau beda manhaj memang harus bermusuhan. Dalam artian apa? Bermusuhan karena Allah gitu, membenci karena Allah. Tapi sebatas apa? Sebatas kebencian yang memang sesuai dengan kadar penyimpangannya, nggak boleh berlebihan. Dan tetap kita cintai karena masih apa? Masih sesama muslim. Itu yang agak sulit mengaturnya ya. Jadi ahli bid'ah misalnya, ahli bid'ah kita benci sesuai dengan kebid'ahannya dan kita cintai sesuai dengan keislamannya. Dia muslim, wajib kita cintai. Wajib kita bela kalau ada yang melanggar hak-haknya. Ini yang sulit mempraktekannya. Ini iman paling kuat ini masalahnya ya. Hanya orang-orang yang kuat iman yang bisa melakukan itu. Jadi ziarah, berkunjung sama mereka, wal istima' ma'hum, berkumpul bersama mereka. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajib mendapatkan cintaku orang yang saling berziarah karenaku. Masya Allah. Ini praktekin saja dengan sama kawan antum, apalagi kawan lama nggak pernah berjumpa. Coba dihubungi, masih hidup kamu? Ya masih, alhamdulillah. Nanti saya mau ke rumah ya, ya. Tapi jangan sekarang, saya lagi di luar negeri. Kapan? Entah, mungkin 5 tahun lagi. Oh ya udah, tunggu 5 tahun. Ya, susah mau ketemu orang hari ini kan. Kadang-kadang karena memang kesibukan dunia kita beda-beda, macam-macam urusan kesibukan. Tapi siapa yang punya tekad memang dalam hati ingin menyambung ukhuwah, terutama apalagi kerabat, ini yang sangat dilupakan oleh kaum muslimin. Silaturahim, ini pahalanya lebih besar lagi daripada sekedar menyambung ukhuwah yang bukan rahim ya. Ini menyambung rahim ini jauh lebih tinggi kewajibannya, wajib itu hukumnya. Sedangkan menyambung ukhuwah ya sunnah, wajib lebih tinggi ya. Makanya sambung rahim kita, hubungi saudara kita, kawan kita yang masih satu darah. Kawan itu maksudnya ikhwan, kawan itu bahasa Arab ya. Ikhwan ya, saudara kita maksudnya kawan. Jadi kita harus menyambung saudara kita. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, anna rajulan zara akhan lahu, ada seorang menziarahi saudaranya. Ziarah itu bahasa kita cuma ziarah kuburan ya. Ziarah itu kalau bahasa Arab berarti berkunjung ya. Ziarah orang hidup, ziarah orang mati, ziarah semua sama. Jadi ada orang ziarah kepada saudaranya karena Allah. Saudara karena Allah, bukan saudara karena kerabat, bukan saudara karena suku, tapi karena Allah.
Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, maka Allah datangkan malaikat di jalan itu, di jalan dia berjalan menuju saudaranya untuk mengawasinya. Fasa'alahu, maka malaikat itu bertanya, aina turid, kemana kamu ingin? Qala azuru akhon li fillah, aku ingin menziarahi saudaraku karena Allah. Qala, kata malaikat, halaka alaihi min ni'mah, apakah kamu punya jasa atas dia yang mau kau ambil tarubbuha yang kamu inginkan, alaihi atasnya? Qala la, tidak. Ghairani ahbabtuhu fillah, hanya saja aku mencintai dia karena Allah. Qala, maka kata malaikat, fa inni rasulullah, aku adalah utusan Allah, ilaika, kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai dia karenanya, karena Allah. Tuh lihat, indah sekali itu. Dan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja kita. Silakan kunjungi saudara antum, kawan antum yang lama nggak berjumpa, yang sering berjumpa pun nggak apa-apa ya. Ini apalagi yang lama nggak berjumpa, kan itu wajar kalau berkunjung. Tumben datang, iya lama nggak ketemu, kan gitu. Kok tumben datang, baru kemarin udah datang lagi gitu. Ya nggak apa-apa, ziarah gitu. Biar nggak ada kesan kamu datang paling cuma mau minta kopi kan gitu ya. Antum yang bawa kopi gitu. Ya gitu, jadi nggak malu-maluin. Kemudian yang kedelapan, ihtiramu hukukihim, menghormati hak-hak mereka. Fala yabi'u ala bai'ihim, tidak menjual atas penjualan mereka. Wala yasumu ala saumihim, tidak menawar atas tawaran mereka. Jadi enggak merebut lah intinya ya, enggak nikung. Wala yaktubu ala khidbatihim, tidak melamar atas lamaran mereka. Wala yata'arradu lima sabaku, jadi tidak menghadang apa yang mereka dahulu kepadanya, minal mubahat, dari perkara-perkara yang mubah. Jadi enggak rebutan gitu, enggak merebut, enggak nikung. Nabi SAW bersabda, la yabi' ar-rajul ala bai'i akhihi, jangan seorang menjual atas penjualan saudaranya, wala yaktub ala khitbatihi, dan jangan melamar atas lamaran saudaranya. Tapi kalau kita yang ditikung, ya udah relakan aja lah, udah biar memang bukan jodoh, mau gimana lagi gitu. Jangan disimpan dendam, percuma. Antum dendam, bukan jodoh antum, mau gimana lagi? Gak ada gunanya ya. Udah calonnya direbut orang, ditambah lagi dendam, antum dapat apa terus? Kan rugi. Ya udah, langsung move on ya, ganti. Wanita tidak cuma satu, itu harus diingat itu ya. Masih banyak wanita yang lebih soleha daripada kamu. Kamu lebih menerima lamaran dia, nanti buktikan kamu akan menyesal gitu. Kemudian dalam riwayat lain, wala yasim ala saumihi, jangan menawar atas tawarannya. Kemudian ke-9, arifku bi du'afaihim, bersikap lembut terhadap orang-orang lemah mereka ya, kaum muslimin yang lemah ekonomi ini biasanya ya. Kita harus sayangi orang-orang yang lemah ekonominya. Kalau antum termasuk yang lemah ekonomi ya nggak apa-apa ya. Saling menyayangi sesama lemah ekonomi bisa. Orang miskin tuh justru malah bisa saling bukan toleransi, saling solidaritasnya tuh tinggi sesama orang miskin. Malah orang kaya yang kadang-kadang nggak peduli kepada orang miskin. Ada orang miskin datang ke ke rumah kita merasa aduh didatangi orang miskin lagi gitu. Jadi nggak mau ditemui orang miskin. Ini bahaya orang kaya yang begitu ya. Jadi kesempatan emas bagi orang-orang yang kaya untuk apa? Menabung di akhirat ya, dengan keberadaan orang miskin di sekitar kita. Orang miskin yang selalu merepotkan kita, itulah Allah sedang mengirim pada kita apa? Orang-orang yang membawakan harta kita ke surga gitu loh. Kalau kita nggak pernah didatangi orang miskin, nggak ada orang miskin di sekitar kita, kita sulit untuk masuk surga ya. Justru ini kesempatan emas untuk bisa mudah berderma, bersedekah.
Itu dengan keberadaan mereka orang-orang lemah. Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yuwaqir kabirona wa yarham saghirona. Bukan golongan kami orang yang enggak menghormati yang besar dan enggak menyayangi yang kecil. Dan Nabi SAW bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki kecuali karena apa? Orang-orang lemah kalian. Jadi jangan merasa kalau kita kaya raya itu karena apa? Karena memang kita berhak dapat kekayaan itu. Tidak. Bisa jadi karena apa? Karena ada orang miskin di sekitar kita. Allah pengen agar kita punya harta banyak agar bisa menyantuni mereka gitu. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Nabi, gimana ini saudaraku, dia punya saudara entah kakak atau adik gitu. Dia maunya belajar, terus saya yang harus ngasih duit ke dia. Dia nggak mau nyari duit, maunya nyari ilmu saja gitu. Nyari hadis Nabi, belajar sama Nabi, tapi nggak mau bekerja. Apa kata Nabi? Bisa jadi Allah memberi rizki kepadamu gara-gara dia. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi tidak selamanya kita kaya itu karena kita, bukan. Bisa jadi karena kita menjadi perantara saja gitu. Wasilah, sarana. Maka bersyukur menjadi orang yang diberi kelimpahan harta untuk bisa kemudian menjadi sebab masuk surga. Jangan sampai harta hanya untuk dunia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka bil ghadati wal asyiyi, di waktu pagi dan petang, yuriduna wajah, yang hanya menginginkan wajah Allah, ikhlas. Ini orang-orang miskin ini. Jadi Nabi diingatkan tentang sabar bersama mereka karena ketika itu Nabi ingin apa? Ingin mendakwahi orang-orang yang kaya raya dari tokoh-tokoh Quraisy dengan resiko meninggalkan orang-orang miskin ini. Bahkan ketika mendakwahi orang kaya itu bilang, kami nggak mau ngikut kamu selama kamu kawannya orang-orang miskin itu. Nabi hampir terkecoh dengan itu. Maka Allah ingatkan dengan turun ayat ini, tetap kamu sabar bersama orang miskin yang menyeru Allah pagi petang, yang hanya berharap wajah Allah. Nggak usah hiraukan omongan mereka. Nah ini bahaya kadang-kadang ya, impian duniawi ikut campur dalam masalah dakwah kadang-kadang. Wala ta'du'ainaka anhum, jangan kamu palingkan matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu ingin perhiasan kehidupan dunia. Itu diingatkan oleh Allah, Rasul saja diingatkan. Artinya ini peringatan untuk kita semua sebagai orang-orang yang mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, ad-du'a ulahum, mendoakan mereka. Jadi ini paling minimal ya. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada saudara kita, minimal dengan doa-doa. Apa sih susahnya berdoa? Siapa yang nggak bisa berdoa? Semua kita bisa. Tapi masih pelit sebagian kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Jadi kalau antum pelit dengan harta atau memang miskin, ya jangan pelit dengan doa. Doa itu gratis ya. Doa itu kita semuanya bisa. Dan istighfar untuk mereka, mohonkan ampun kaum muslimin. Ketika ada bencana misalnya, kita dengar bencana di suatu tempat, gempa bumi misalnya, langsung kita doakan mereka, ya Allah mudahkan urusan mereka, ampuni mereka, ampuni kami juga gitu. Jadi doa sama-sama. Dan dengan memohonkan ampun untuk saudara kita, kita diaminkan oleh malaikat. Kita didoakan malaikat. Itu jauh lebih efektif daripada doa kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambika, mohonkan ampun untuk dosamu sendiri, walil mu'minin wal mu'minat, dan juga kaum mukminin dan mukminat. Ini perintah Allah. Kita disuruh apa? Memohonkan ampun untuk dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Itulah sesama muslim saling mencintai. Kadang gini, kita mungkin ada masalah dengan si A, mau minta maaf gak enak, gengsi, dia juga gak mau minta maaf ke kita, entah siapa yang salah juga bingung gitu kan. Maka solusi paling awal doa. Doakan dia, ya Allah ampuni dia, ampuni aku, ampuni dia, satukan hati kami di atas kebenaran. Doa coba. Kalau sering berdoa gitu, pas ketemu tiba-tiba akrab saja gitu. Padahal sebelumnya dendam, hilang dendam itu. Itu diawali dengan doa-doa.
Itu senjata yang sangat kuat bagi orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Nah, begitu orang yang beriman mendoakan orang-orang yang beriman yang lainnya. Ya. Jadi jangan pelit untuk berdoa. Kalau orang sudah malas berdoa, itu tanda kalau dia tidak ingin kebaikan dunia apalagi akhirat. Apa kebaikan yang diharapkan kalau nggak ada doa? Tidak ada bahagia tanpa tawakal dan usaha. Kita sudah berusaha tapi kadang kurang tawakalnya, makanya nggak sukses. Nggak akan menjadi orang bahagia orang yang nggak mau berdoa. Jadi jangan lupa untuk banyak berdoa. Doakan saudara-saudara kita semuanya, terutama orang-orang yang belum mau ngaji, itu doakan. Karena mereka semua mau mati, sama dengan kita juga mau mati. Bagaimana saudara kita mati belum tahu bagaimana cara sholat yang betul? Bagaimana saudara kita mau mati nggak ngerti akidah, nggak ngerti tauhid, sama sekali nggak ngerti. Syirik terjadi, berbagai kebid'ahan terjadi. Kita nggak pernah berdakwah, kita nggak pernah mendoakan tuh minimal. Ya minimal doa. Kalau nggak bisa dakwah, doa. Itu satu masdar sebenarnya. Da'a yad'u, du'aan atau dakwatan. Dakwah dan doa itu harus ada itu. Sama muslim harus saling mendoakan, harus saling mendakwahi, menasehati. Makanya orang yang rugi adalah orang yang tidak punya iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau kita nggak saling berwasiat dalam hak, yaitu saling dakwah, saling nasihat, itu pasti kita menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita rugi. Jadilah orang yang beruntung dengan menjadi orang-orang yang bisa mencintai sesama kaum muslimin dengan cinta yang benar, sesuai yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita membenci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan aturan koridor yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.